Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kita masih membahas Rudy Layar teologi itu ya. Ya, bagus karena dia selalu menanggapi video-video saya dan mencoba menggunakan filsafat untuk mendekonstruksi iman Kristiani. Jadi, ketika tafsir menjadi Tuhan, membongkar metodologi Rudy dan krisis iman dalam hermeneutika cair. Di kanal YouTube Layar Teologi, kita disuguhi kritik tajam terhadap dogma Tritunggal. Rudy sang pembicara tidak sekedar mempertanyakan formulasi teologis, tapi meragukan seluruh fondasi ontologis iman Kristen. Bagi dia, Tritunggal hanyalah hasil tafsir komunitas Helenistik, Yesus sebagai Allah hanyalah simbol, dan seluruh bahasa iman hanyalah permainan kata. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik retorika ini? Kita akan membongkar metodologi Rudy, membedah kekuatannya, tetapi terutama menelanjangi kelemahan struktural yang membuat seluruh proyek intelektualnya bukan sekedar kontroversial, tapi secara definisional bukan lagi kekristenan. Jadi Rudy itu bukan Kristen, orang Kristen. Yang pertama, antara hermeneutika dan ontologi ketika tafsir menghapus realitas. Rudy meminjam gagasan dari Heidegger, Gadamer, dan Ricoeur untuk menolak realisme tomistik. Dia menyebut iman sebagai hasil konsensus linguistik dan warisan tafsir komunitas. Masalahnya bukan sekedar ia memakai hermeneutika, tetapi bahwa ia menggantikan ontologi dengan interpretasi. Dan hal itu berarti tidak ada lagi pewahyuan, hanya konstruksi bahasa. Bagi Rudy, Yesus bukan sungguh-sungguh Allah, hanya metafora ketaatan. Inkarnasi bukan peristiwa real, hanya simbol teologis. Tapi metafora tak bisa mengampuni dosa. Simbol tidak bisa bangkit dari kematian. Ini bukan tafsir alternatif. Ini dekonstruksi iman. Poin yang kedua filosofis tapi ternyata tidak teologis ya. Rudy baca-baca Alkitab dengan pendekatan filsafat. Ya, kayaknya dia menyebut Romo Patris itu hanya belajar filsafat tapi tidak tahu Alkitab. Tapi dia punya ternyata lebih hancur. Mendekati Alkitab sebagai bahan bacaan filsafat doang. Filosofis tapi tidak teologis, ada kekosongan epistemik. Memang harus diakui, Rudy tampil filosofis. Dia menyebut Gadamer dan hermeneutika horizon. Dia memakai metafora kapal, laut, dan langit. Tapi apa tolok ukur kebenarannya? Apa epistemologi teologis yang dia pegang? Tidak ada. Semua diserahkan pada tafsir pribadi yang cair. Maka seluruh iman menjadi relativistik. Tritunggal, tafsir. Inkarnasi, konstruksi. Keselamatan, imajinasi naratif. Tanpa prinsip pembedaan antara iman dan opini, antara pewahyuan dan spekulasi, seluruh metodologi ini runtuh dalam kontradiksi. Poin yang ketiga, hermeneutika yang disalahgunakan. Gadamer dan Ricoeur tidak mengajarkan seperti yang diajarkan Rudy. Ironisnya, Rudy memakai nama-nama besar seperti Gadamer atau Ricoeur, tapi membelokkannya. Gadamer sendiri tidak menyangkal realitas di luar bahasa, dan Ricoeur justru menekankan bahwa bahasa mengarah pada pemahaman akan realitas yang sungguh-sungguh ada. Yang Rudy lakukan adalah mengambil kutipan hermeneutika, lalu menyisipkannya ke dalam proyek relativisme iman. Ini bukan hermeneutika iman, ini hermeneutika nihilisme yang dibalut bahasa gerejawi. Kemudian ada pengaburan otoritas antara gereja dan ego. Yang paling ditolak oleh kerangka pikir Rudy bukan Tritunggal, tetapi kemungkinan bahwa kebenaran bisa dijaga dan diwariskan secara otoritatif oleh gereja. Dia ingin mencabut iman dari tubuh kolektif yang menjaganya selama 2000 tahun, lalu menanamkannya pada tafsir pribadi yang bebas. Inilah inti proyek Rudy. Menukar pewahyuan dengan tafsir, menukar tradisi dengan improvisasi, menukar Allah yang menyatakan diri dengan manusia yang mengarang Tuhan. Konsekuensi fatalnya, Rudy bukan lagi berada dalam iman Kristen. Maka kita harus menyebut hal ini secara tegas dan jujur. Rudy tidak sedang berada dalam kekristenan. Bukan karena dia berbeda pendapat, tetapi karena dia menolak Yesus sebagai Allah. Dia menolak dogma Tritunggal. Dia menyebut seluruh ajaran gereja sebagai ilusi linguistik. Dia bukan sedang merevisi iman, dia menggantinya.
Apa yang dia lakukan bukan reformasi, tapi dekonstruksi total. Ya. Nah, gereja tidak takut tafsir, tapi menolak relativisme. Gereja tidak anti hermeneutika, tapi gereja membedakan antara tafsir yang bertolak dari wahyu dengan tafsir yang membongkar wahyu itu sendiri. Gereja tidak anti filsafat, tapi gereja tahu kapan filsafat melayani iman dan kapan ia menyamar untuk menghancurkannya dari dalam. Rudy telah memilih jalannya, tapi umat beriman berhak tahu jalan yang ia tempuh bukan lagi jalan iman Kristen. Dia telah meninggalkan dermaga dan membuang kompas. Dan di samudera tafsir tanpa fondasi itu, kebenaran bukan ditemukan, tapi ditenggelamkan. Jadi mari berdialog dengan kebenaran yang tidak akan pernah ada itu. Kita hanya menafsir saja relativisme akut.